Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Nurmalia, guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Garut, KCD Wilayah 11, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Di video ini saya akan melaporkan tentang permasalahan yang saya hadapi selama memberikan layanan di periode November tahun 2022. Permasalahan yang saya hadapi yang paling dominan, yang paling utama dirasakan adalah mengenai turunnya kuantitas siswa SMA 1 yang diterima di Universitas Padjadjaran. Kenapa itu disebut permasalahan? Karena sebelumnya Unpad adalah pilihan PTN pilihan siswa yang banyak difavoritkan untuk dipilih, baik itu di jalur SNPTN, SBMPTN atau Mandiri. Namun 2 tahun terakhir terjadi penurunan secara kuantitas siswa SMA Negeri 1 Garut, lulusan siswa SMA Negeri 1 Garut yang diterima di perguruan tinggi negeri Unpad. Data yang sudah kami buat menunjukkan bahwa perkembangan siswa SMA 1 Garut, lulusan SMA 1 Garut yang diterima di Unpad sebelum tahun 2021 alhamdulillah mendapatkan kuantitas yang tinggi, balik itu di jalur SNPTN, SBMPTN ataupun Mandiri. Namun terjadi penurunan ketika di tahun 2021 yang tadinya 58 siswa turun menjadi 28, dan bahkan di tahun 2022 turun hanya sebanyak 16 siswa yang lulus, baik itu dari 3 jalur SNPTN, SBMPTN, dan juga jalur Mandiri. Inilah yang kenapa dari awal saya sebutkan ini yang menjadi masalah yang cukup besar atau bagi BK SMA 1 Garut. Padahal Unpad merupakan PTN pilihan yang paling difavoriti oleh siswa SMA 1 Garut. Awal saya dan kami dari BK, kenapa terjadi penurunan signifikan siswa yang diterima di Unpad? Yang pertama ada regulasi baru penerimaan PTN yang juga pasti akan mempengaruhi tentang aturan di penerimaan mahasiswa baru Unpad. Yang kedua, analisis kami adalah dihapusnya program Unpad di AK Jabar yang selama ini sudah digulirkan oleh Unpad, yaitu Unpad mengutamakan putra daerah untuk diterima di Unpad. Tahun 2021 program yang bagus itu dihapus, jadi itu akan berdampak pada diterimanya siswa asal Periangan atau asal Jawa Barat dan khususnya SMA 1 untuk diterima di Unpad. Itu pasti akan berpengaruh pada kuantitas tersebut. Atas dorongan tanggung jawab kami sebagai BK dalam memberikan layanan penempatan dan juga dorongan dari pihak sekolah, siswa, dan juga orang tua siswa, kami mengupayakan pemecahan masalahnya, yaitu dengan melaksanakan kunjungan ke Unpad yang sudah kami laksanakan pada hari Rabu tanggal 2 November tahun 2022 dengan tujuan mendapatkan informasi akurat mengenai sistem penerimaan mahasiswa baru dan juga melakukan diskusi dengan pihak Unpad. Hasil kunjungan ke Unpad itu alhamdulillah bisa kami mewakili orang tua, siswa, dan juga sekolah mempertanyakan dan mencari solusinya dan juga mencari informasi lebih akurat. Maka hasil kunjungan tersebut kami mendapat informasi yang pertama adalah Unpad menyatakan memang sudah menghapus programnya AK Jabar dan menggantinya dengan Unpad menggulirkan bahwa Unpad itu pemerataan Unpad untuk Indonesia, untuk semuanya. Yang kedua, penerimaan mahasiswa baru juga regulasinya berubah. Unpad lebih mengutamakan jalur mandiri karena dianggap lebih valid dalam mendapatkan mahasiswa terbaik bagi mereka. Dari kunjungan ke Unpad tentu harus kami untuk membentuk rencana tindak lanjut. Jadi rencana tindak lanjut dan hasil dari kunjungan ke Unpad itu hasilnya adalah kami membawa informasi yang lebih akurat yang nantinya akan ditindaklanjuti untuk layanan BK
yang lain seperti layanan dasar itu menjadi informasi untuk layanan bimbingan klasikal di kelas siswa, layanan bimbingan kelompok, layanan individual itu menjadi data akurat kami untuk dijadikan materi layanan, atau juga menjadi data yang akurat juga untuk memberikan informasi kepada orang tua siswa tentang penerimaan mahasiswa di Unpad. Jadi data yang kami sampaikan kepada orang tua, kepada siswa, juga kepada sekolah itu sudah berbentuk valid karena kami dapat langsung dari Unpad-nya. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.